Nah, mungkin saudara bisa nanti masuk langsung pada materi pengayaan, ya. Nah, kapan materi-materi itu digunakan? Tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, sekarang kan kita tidak bisa nih melakukan dari awal, karena kan saudara belum memiliki siswa, ya. Nah, anggap saja siswa saudara itu beragam, gaya belajarnya, minatnya beragam, keinginannya beragam, kemudian materinya, penguasaan materinya juga beragam, sehingga saudara sudah mulai untuk bisa mendesain nih pembelajaran yang berdiferensiasi menurut yang mau saudara fasilitaskan itu seperti apa, ya. Nah, beberapa alternatif yang bisa dilakukan ini di layar sudah ada ya, di halaman PPT yang saya bagi ke saudara juga sudah ada. Saudara bisa cermati ya, kita cek. Ada 3 alternatif ya. Yang pertama adalah berdasarkan asesmen yang dilakukan di awal. Nah, ini kalau ada kata seperti ini, berdasarkan asesmen yang dilakukan di awal, itu berarti ini adalah hasil analisis diagnostik dari guru, ya. Peserta didik di kelas yang sama dibagi menjadi 2 atau lebih kelompok menurut capaian pembelajaran mereka, artinya menurut penguasaan konsep yang mereka sudah kuasai berdasarkan asesmen diagnostik akademik dalam bentuk pretest yang guru berikan, ya. Dan keduanya diajar oleh guru yang sama atau disertai guru pendamping atau asisten. Jadi idealnya itu dalam satu kelas itu tidak hanya satu guru, tapi lebih dari satu guru, bisa 2, bisa 3. Apalagi kalau jumlah siswanya itu lebih dari 40 orang. Ya, jadi idealnya itu dalam satu kelas itu hanya ada 25 orang dan ada 2 guru di dalam kelas tersebut untuk memfasilitasi siswa belajar. Nah, selain itu, satuan pendidikan juga menyelenggarakan program pembelajaran tambahan untuk peserta yang belum siap untuk belajar sesuai dengan fase kelasnya. Jadi ini adalah pendampingan di luar jam pelajaran untuk siswa-siswa yang mungkin butuh remedial, butuh penguatan, alternatif yang pertama. Nanti silakan saudara memilih alternatif mana yang mau saudara gunakan untuk mendesain kegiatan pembelajaran yang akan saudara lakukan. Kan ini di sini kita berlatih ya. Kemudian alternatif yang kedua, berdasarkan asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran, peserta didik di kelas yang sama dibagi menjadi 2 atau lebih kelompok ya. Menurut capaian pembelajaran yang mereka lakukan. Jadi menurut asesmen diagnostik dan asesmen non akademik dan akademik ya. Dan keduanya diajarkan oleh guru yang sama disertai dengan guru pendamping. Jadi kalau di sini, kalau ini di alternatif 1 tadi ada pembelajaran di luar kelas untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, artinya mungkin dari segi pemahaman mereka belum paham, mereka ketinggalan, mereka perlu pendampingan yang lebih intensif dari teman-temannya, maka kita keluarkan mereka atau kita beri tambahan ya, istilahnya pelajaran tambahan terkait dengan topik, misalkan ketika di kelas nanti akan belajar sistem sirkulasi. Nah, anak-anak yang ketinggalan ini kita bimbing dulu di topik sirkulasi supaya anak-anak yang kelompok kurang ini bisa menyamakan dengan anak-anak yang umumnya, yang pada umumnya. Mungkin di kelas itu hanya ada 10 nih yang kurang, yang 20 sudah bagus. Nah, yang 10 itu diberikan satu panduan dulu. Misalkan saudara bisa memberikan modul untuk dibaca terlebih dahulu, kemudian saudara bisa memberikan jam tambahan di luar pembelajaran, mungkin setelah selesai sekolah, saudara bisa lakukan secara daring ataupun secara ini ya tatap muka. Tapi kalau di alternatif kedua ini tidak ada tambahan dari guru. Jadi pembelajaran berjalan secara normal ya. Nah, kemudian alternatif yang ketiga bisa dibaca di sini. Berdasarkan asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran, pendidik mengajar seluruh peserta didik di kelasnya sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan. Jadi
hasil asesmen diagnostik ya. Mungkin dari pretest, oh ternyata beragam, anak saya homogen. Mereka belum menguasai secara keseluruhan di sistem sirkulasi. Misalkan mereka belum paham tentang organ sirkulasi, mereka belum paham tentang mekanisme sirkulasi, dan mereka juga belum paham tentang gangguan sirkulasi ya. Nah, itu di alternatif yang ketiga. Nah, untuk sebagian kecil peserta didik yang belum siap, pendidik bisa memberikan pendampingan setelah jam pelajaran. Jadi kalau di sini di alternatif satu tadi itu seperti bimbingan di luar kelas, ya ada tambahan untuk peserta yang belum siap belajar di luar kelas. Tapi kalau di sini ini justru tambahannya itu di alternatif ketiga ya, tambahannya itu justru di akhir pembelajaran. Kalau di alternatif satu ini menyamakan itu sebelum pembelajaran berlangsung, kalau di alternatif ketiga ini menyamakan pembelajaran tambahannya itu ada di akhir. Kalau yang di alternatif kedua ini tidak perlu ada tambahan karena mereka anak-anak normal, anak-anak reguler yang secara penguasaan materi mereka memiliki kemampuan yang sama. Tapi ingat ya bahwa di dalam kelas itu tidak semuanya itu memiliki pemahaman yang sama. Seorang guru harus bisa mendeteksi anak-anak mana yang memiliki pemahaman kurang, anak-anak mana yang membutuhkan pendampingan lebih khusus untuk penguasaan baik pengetahuan ataupun keterampilan. Ingat ya, kita mengajar itu tidak hanya ke pengetahuannya saja, kita bukan pengisi botol kosong, tapi kita adalah memfasilitasi siswa belajar. Nah, tujuannya itu tidak hanya pengetahuan, tapi juga keterampilan. Nah, di CP sudah ditentukan ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya guru diberikan guru diberikan pilihan. Nah, ini diferensiasi itu ada 3 contoh ya. Ada 3 contoh, ada 3 jenis, ada 3 tipe. Yang pertama ada diferensiasi konten, itu diferensiasi perbedaan masing-masing kelompok diberikan konten yang berbeda sesuai dengan penguasaan mereka masing-masing. Contoh misalkan, hasil asesmen diagnostik ternyata kelas saya kelompokkan menjadi 3 kelompok ya. Kelompok mahir, kelompok kurang mahir, dan kelompok tidak mahir. Artinya kelompok mahir adalah kelompok yang sudah menguasai tentang organ sirkulasi, mekanisme sirkulasi, dan gangguan sirkulasi. Hanya kekurangannya adalah mereka tidak bisa menghubungkan antara struktur organ, fungsi organ, dengan gangguannya. Gitu ya. Nah, kelompok yang kedua ternyata mereka itu hanya paham di organ. Ya, kelompok yang ketiga mereka tidak paham ketiganya. Guru bisa mengetahuinya dari mana? Dari pretest yang diberikan oleh guru sebelum pembelajaran. Nah, dengan perbedaan penguasaan konten yang demikian, maka alternatif diferensiasi yang sebaiknya saudara ambil adalah perbedaan diferensiasi konten, atau saudara mencoba untuk memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi dengan tipe yang berdiferensiasi konten. Artinya materi yang berbeda-beda. Kalau tadi kelompok 1, saudara berikan permasalahan yang langsung melatihkan bagaimana nih menghubungkan struktur fungsi dengan gangguan. Ya, kemudian kelompok yang kedua tadi saudara fasilitasi dengan pemahaman tentang mekanisme dan gangguan karena mereka sudah paham tentang sistem organ. Gitu. Nah, kelompok yang ketiga saudara pandu dengan materi-materi yang mulai dari organ, mekanisme, dan gangguan, termasuk bagaimana menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lainnya. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, oke. Indikatornya Nurul ya, karena Nurul yang on cam gitu.
Pokoknya karena Bu Alim nggak bisa lihat ini ya, sudah paham atau belum di depan laptop masing-masing atau enggak, di depan HP masing-masing atau tidak ya. Kemudian yang berikutnya adalah tipe diferensiasi proses ya. Tipe diferensiasi proses ini adalah diferensiasi pembelajaran yang mengacu pada ini pertanyaan atau model-model pembelajaran atau metode-metode pembelajaran yang saudara akan gunakan. Ya, misalkan nih, dari proses asesmen diagnostik, saudara menemukan bahwa oh ternyata anak-anak saya ini ada yang mau belajar dengan game. Anak saya ini ada yang mau belajar dengan diskusi. Anak saya ini ada yang mau belajar dengan praktikum. Tapi sistem sirkulasi. Ya. Jadi pada saat saudara ingin mengajarkan sistem sirkulasi, saudara melakukan menyebar angket, melakukan asesmen diagnostik terkait dengan siswa mau belajar dengan apa untuk sistem sirkulasi. Nah, ternyata dari hasil asesmen itu ditemukan bahwa oh ternyata ada 3 kelompok besar nih yang mau belajar dengan cara yang berbeda-beda. Ada anak yang mau belajar dengan game, ada anak yang mau belajar dengan praktek, ada anak yang mau belajar dengan diskusi. Nah, ini namanya berdiferensiasi proses. Mereka belajar tentang sistem sirkulasi, tetapi ada yang belajar dengan metode permainan atau game, ya. Ada yang mau belajar dengan metode diskusi, ada yang belajar dengan metode praktikum. Berarti saudara memfasilitasi kelompok-kelompok itu. Saudara menyiapkan sumber belajarnya, saudara menyiapkan medianya, saudara menyiapkan lembar kerjanya, gitu. Itu diferensiasi proses. Nah, kemudian kalau berdiferensiasi produk seperti apa? Contohnya misalkan begini. Saudara sesekali ingin melakukan pembelajaran di kurikulum Merdeka dengan menggunakan model pembelajaran tertentu. Misalkan, karena ini materi pertumbuhan perkembangan, maka di sana kan ada capaian pembelajarannya adalah menerapkan ya faktor-faktor penyebab pertumbuhan dan perkembangan. Ya, itu misalkan atau menganalisis pengaruh faktor-faktor pertumbuhan, faktor-faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, saudara, menurut guru nih bahwa materi ini cocok nih untuk diajarkan dengan model inquiry atau model discovery. Maka saudara misalkan saya ingin anak itu lebih kreatif daripada ini, maka saya ingin menggunakan model discover. Nah, gitu kan? Saudara merancang pembelajaran pertumbuhan perkembangan dengan model discover. Nah, di dalam model discover itu salah satu bentuk output laporan atau output pembelajaran adalah laporan praktikum atau laporan kegiatan pengamatan di laboratorium. Nah, saudara bisa nih meminta anak untuk biasanya kan guru bikin laporan, kumpulkan gitu. Nah, saat kalau diferensiasi produk tidak begitu. Kalau diferensiasi produk itu saudara 3 kelompok tadi ya, misalkan saudara buat 3 kelompok, boleh yang nanti laporannya boleh dibuat dalam bentuk laporan. Boleh nanti laporan praktikum dibuat dalam bentuk video pembelajaran, maksudnya video bukan video presentasi gitu ya. Terus kelompok lain boleh dibuat dalam bentuk poster, boleh dibuat dalam bentuk apa namanya ini apa namanya itu informasi dalam bentuk kalau brosur atau bisa dalam bentuk infografis. Infografis itu mau dibuat dalam mau menggunakan Canva, mau menggunakan aplikasi-aplikasi lain silahkan. Atau bisa juga
laporkan dalam bentuk podcast gitu. Jadi bentuknya macam-macam, outputnya macam-macam. Tapi dari proses pembelajaran yang sama, belajar pertumbuhan perkembangan dengan model discover, tetapi output dari pembelajarannya, hasil laporannya itu bisa dimanifestasikan atau bisa diwujudkan siswa dalam bentuk sesuai dengan keinginan siswa. Ya, mungkin di sini saudara bisa, saya ingin berdiferensiasi produk, kira-kira siswa itu tertariknya dibuat seperti apa? Dibuat lagu kah? Dibuat podcast kah? Dibuat video kah yang nanti di-upload di YouTube mereka? Atau dibuat infografis kah? Gitu. Jadi nanti guru mengikuti keinginan dari siswa. Gitu ya. Nah, sehingga format kegiatan pembelajaran di dalam penyusunan kegiatan pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka itu tidak mengacu pada satu model tertentu. Ya, tinggal saudara mau bentuk yang mana. Kalau saudara mau berdiferensiasi konten, berarti saudara ikuti itu. Nah, formatnya bagaimana? Formatnya bisa pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Ya, kalau mau diferensiasi proses, berarti saudara bisa mengacu pada pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan penutup. Nah, kegiatan intinya berarti nanti ada 3 jenis ya. Misalkan di situ terkelompok ternyata ada 3 jenis. Tadi seperti Bu Alim contohkan nih, tadi ada metode praktikum, kemudian ada metode diskusi, dan ada metode permainan atau game. Ya. Kemudian kalau misalkan diferensiasi produk, saudara bisa mengacu pada sintak-sintak model pembelajaran yang saudara gunakan. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ini memberikan kemerdekaan bagi guru, tidak hanya mempraktekkan model-model, tetapi sesuai merdeka untuk guru merancang pembelajaran sesuai dengan karakternya siswa yang dihadapi, siswa yang akan difasilitasi. Itu ya, itu untuk pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kita ke format menyusun pembelajaran, silakan ada pertanyaan. Jadi Roswita Resen ingin bertanya atau bagaimana, Roswita? Oh ya, oke. Oke, ada pertanyaan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi? Oh ya, silakan Nurul. Nurul, silakan. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ibu izin bertanya. Tadi kan untuk yang NIM beda berapa proses Nurul? itu kan NIM-nya berapa gimana? Nurul? NIM, Oh, NIM. NIM eh, 056. Oh iya, oke. Ya, silakan Nurul. Ya, izin bertanya Bu tentang yang beda proses. Tadi kan Mm-mm. eh, misalnya tadi dicontohinnya 3 kelompok diskusi, praktikum, sama games. Itu kan Mm-mm. si gurunya harus menyiapkan LKPD caranya atau apanya menyediakan eh, untuk kegiatannya itu. Berarti itu Mm-mm. bakal Mm-mm. dilakukan secara 3 kali kayak berulang gitu apa gimana Bang? Jadi kan kalau misalnya 3 kali Mm-mm. dilakukan kan berarti kayak menghabiskan waktu nggak sih Bu? Mm-mm. Terus Mm-mm. kalau Mm-mm. misalnya dilakukan, kan tadi juga dijelaskan kalau misalnya idealnya itu ada 2 guru Mm-mm. dalam satu kelas. Padahal kan Mm-mm. aslinya kan satu guru pegang 40 Oke. anak. Nah itu Oh, tuh iya, iya. gimana gitu Bu? Oke. Oke, terima kasih Nurul. Jadi tadi kan Bu Alim contohkan ya, ada yang permainan, ada yang praktek, ada yang apa tadi diskusi ya. Nah, itu berjalan dalam satu waktu. Misalkan ya, eh, karena dianggap ini mau diferensiasi proses, berarti dianggap bahwa kemampuan siswa itu sama, ya. Jadi misalkan kalau mau mengajarkan sistem sirkulasi, maka yang kalau biasanya guru itu kan membaginya itu organ, mekanisme, gangguan, ya.
Nah, kalau membagi per topik begitu, kalau mau berdiferensiasi proses ini, tentu saja guru akan kesulitan, apalagi gurunya satu, ya. Nah, diferensiasi proses ini bisa disiasati dengan cara membaginya bukan per topik, tapi langsung terintegrasi nih, belajar tentang organ, belajar tentang mekanisme, dan belajar tentang gangguan. Contoh, misalkan ya, saya contohkan yang diskusi, ya, yang diskusi. Nurul sebagai seorang guru, Nurul membuat LKPD tentang sistem sirkulasi, tapi fokus pada jantung, ya. Nah, belajar tentang jantung, belajar sirkulasi dimulai dari jantung, tapi nanti bertanyanya mulai dari struktur penyusun jantung, fungsi jantung, mekanisme peran jantung di dalam proses sirkulasi, kemudian gangguan jantung di dalam sirkulasi. Itu berarti sudah terintegrasi, memfasilitasi kelompok dengan membuat kelompok yang diskusi tadi, dengan membuat LKPD tentang jantung, fokus pada jantung. Misalkan, saudara tanya nih, coba analisis struktur jantung, jaringan yang menyusun jantung itu apa saja, gitu kan? Nah, mereka sudah mulai menjawab. Nah, dari struktur penyusun jantung itu menyebabkan jantung berfungsi sebagai apa. Itu. Nah, kami masuk ke fungsi jantung. Fungsi jantung seperti itu, bagaimana peran jantung dalam mekanisme proses peredaran darah. Itu kan berarti otomatis mereka dari belajar jantung, mereka bisa ke peredaran darah kecil, mereka bisa peredaran darah besar, mereka bisa peredaran darah ganda, mereka bisa peredaran darah apa tuh tunggal gitu ya, tergantung ya. Nah, terus ada lagi pertanyaan di sana di LKPD, menanyakan begini, jika di dalam pembuluh darah yang masuk ke jantung itu mengalami penyempitan, apa yang terjadi? Bagaimana proses mekanisme peredaran darah? Mengalami gangguan kah? Nah, gitu. Berarti mereka nanti akan menganalisis gangguan-gangguan tentang sirkulasi gitu. Itu terbayang nggak, Nurul? Itu untuk diskusi. Jadi dalam satu kelas itu nanti LKPD yang Nurul siapkan untuk memfasilitasi anak-anak yang ingin diskusi tadi seperti itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana Bu memfasilitasi anak-anak, kelompok anak-anak yang ingin dengan metode permainan, gitu ya, game. Nah, saudara bisa memfasilitasi dengan game yang paling mudah. Saudara kelola di dalam kelas ada satu guru, ada 3 metode yang mau saudara terapkan ya. Berarti saudara paling gampang game pakai apa? Mungkin pakai ular tangga, wah ular tangga susah bikinnya lama gitu ya. Oh, mungkin pakai kuartet, bermain kartu. Nah, saudara siapa nih? Saudara enggak menyiapkan LKPD untuk anak-anak yang mau bermain game, tapi saudara menyiapkan kartu ini kuartet mungkin, atau saudara membuat ular tangga yang sifatnya mungkin atau saudara membuat ludo, halma yang di sana pertanyaan, atau monopoli yang di sana pertanyaannya adalah mereka itu bermain, tapi mereka itu belajar tentang sistem sirkulasi, jantung, gangguan, dan sebagainya. Saudara perlu membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan bisa saudara samakan nih. Pertanyaan tadi yang diberikan di LKPD diskusi dengan pertanyaan yang ada di mau dimainkan dengan game. Gitu ya. Nah, terus kelompok lain mau menggunakan praktikum nih. Mereka, ya Bu, saya ingin praktikum. Nah, berarti saudara siapkan untuk praktikum tentang mungkin nih, buat apus darah. Bisa nggak dengan membuat apus darah? Tapi pertanyaan-pertanyaannya sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di untuk game dan untuk diskusi. Jadi meskipun bentuk fasilitasnya berbeda-beda, tapi pertanyaannya sama. Itu bisa dikelola dengan satu guru. Ya, jadi mereka nanti di kelas itu, Bu, saya bayangkan di kelas itu sangat aktif gitu. Iya, memang seperti itu. Nah, kalau saudara kira-kira, oh, satu harus di lab, Bu, satu harus di
dua di kelas, bagaimana saya mengelola? Nah, letakkan semua ada di lab, kan bisa itu. Misalkan diskusi di lab bisa. Nah, sesekali Nurul itu ini berkeliling, misalkan sesekali ke kelompok praktek, ada nggak kesulitan, saudara mengarahkan, Nurul mengarahkan, kurangnya apa? Oh begini, memandu. Kemudian berkeliling kelompok diskusi, mana nih yang tidak bisa dijawab atau mana yang butuh bantuan Bu Nurul. Kemudian sekali saudara ke yang bermain peran, misalkan bermain, Bu yang permainan itu mengganggu, saudara bisa kelola nih. Bagaimana caranya main game tapi nggak boleh ganggu gitu kan. Itu ya. Jadi bagaimana seorang guru itu terampil melakukan pengelolaan di kelas. Bisa dipahami, Nurul? Bisa, Ibu. Ya, Terima kasih. bayangannya ya. Ya, oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke formatnya. Ya, jadi nanti saudara boleh memilih ya alternatifnya mau yang mana. Alternatifnya mau ke diferensiasi konten, produk, ataupun proses. Silahkan saudara boleh berandai-andai ya. Saudara ingin mengasah keterampilan saudara di mana, begitu saja ya. Kalau yang di diferensiasi produk ini sama dengan K13 ya. Hanya produknya bentuknya apa, mau ditampilkan dalam bentuk apa oleh siswa. Jadi tidak melulu bentuknya praktikum, tidak melulu bentuknya hasil praktek itu dipresentasikan di depan kelas, semua maju, itu enggak. Ya, mau dibuat podcast, mau gallery walk, mau apa, silahkan. Nah, kalau diferensiasi konten ini eh, yang perlu diperhatikan adalah nanti saudara harus jeli dalam membuat materi reguler, materi pengayaan, dan materi remedial, gitu ya. Nah, kalau yang dua ini dicoba di kurikulum Merdeka, ini mungkin bukan kalau yang ini bukan hal yang baru ya untuk kurikulum 2013, tapi kalau yang Merdeka ini, yang proses dan konten ini tergantung bagaimana saudara bisa dengan satu guru, tapi saudara bisa memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang berbeda-beda, ya. Atau alternatif ini juga bisa, tapi kalau alternatif yang terdiferensiasi ini mungkin boleh juga saudara lakukan, tapi ini nanti bukan berarti slide berarti boleh milih salah satu, Bu, slide 22 atau slide 23. Slide 22 dan slide 23 ini terintegrasi. Jadi alternatif 1 bisa ke 23, alternatif 2 dipilih pilihannya tipenya yang mau ke 23, alternatif 1 ini tetap dipilih nanti mau diferensiasi konten, produk ataupun proses ya. Ini hanya untuk membedakan nih kelompoknya. Kalau yang ini kan ada ternyata ada dua kelompok besar nih. Ada yang memang tidak bisa sama sekali, diberi tambahan sebelum pelaksanaan pembelajaran. Kalau yang ini sebetulnya sama, hanya mesti nanti ada yang ketinggalan, di akhir diberikan tambahan pembelajaran. Kalau yang alternatif kedua ini adalah alternatif kelas yang normal. Ya, saya stop screen dulu. Yang nanti dicermati kembali ya PPT-nya Pak Samsul. Ini saya screenkan yang ini tadi yang satunya. Jadi saya sudah cek, coba diperhatikan di halaman 23. Ini saya modul ajar ada 13 halaman. Oh ya, Roswita, sembari saya siapkan, silakan. Ada pertanyaan, Roswita? Dicampur dicampur yang mana? Uh, untuk slide 23 memang harus pilih salah satu tipe, Raswita. Jadi nanti kalau dicampur, nanti bentuk tipenya bisa ke produk. Jadi sebetulnya paling mudah itu adalah berdiferensiasi produk.
Karena itu kan seperti pembelajaran biasa saja, hanya di akhirnya itu mereka diminta untuk mewujudkan hasil pembelajaran dalam bentuk apa. Jadi saya sudah jelaskan tadi, mau dalam bentuk video presentasi, record di mungkin lingkungan, kemudian mereka video, kemudian mereka upload di YouTube mereka, media sosial mereka, atau mereka membuat infografis, atau mereka membuat poster, atau mereka membuat podcast, gitu. Itu boleh bebas. Nah, yang berdiferensiasi produk itu saya bisa menyebutnya bahwa itu adalah pembelajaran biasa, hanya outputnya itu siswa mau buat dalam bentuk apa, gitu ya. Tapi kalau diferensiasi proses dan diferensiasi konten itu ada rencana beda di dalam kegiatan pembelajaran, yaitu menunjukkan diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Jadi kalau mau dicampur itu berarti bukan ini apa namanya, bukan berarti mencampur ya, tetapi bisa milih alternatif yang ketiga, berdiferensiasi produk. Namun arahan atau fasilitas dari guru terkait dengan produk apa yang dibuat itu disesuaikan dengan keinginan siswa. Ya, anggap saja mereka itu ada yang beragam seperti Anda katakan, kan memang mahasiswa S1 kan tidak punya siswa ya. Nanti kalau observasi ke sekolah malah menurut saya kok menghabiskan ini kan, sebentar lagi kan saudara mau PPL. Tapi nanti ketika saudara PPL ataupun lantip itu ya, ataupun ikut KM mungkin ya. Nah, saudara bisa sebelum merancang pembelajaran, saudara bisa melakukan asesmen diagnostik dulu untuk mengetahui siswa saya itu ingin seperti apa. Itu ya, dikhususkan pada proses pembelajaran, bukan ke yang lain. Itu, Mas Rita? Ya, sama-sama. Ada lagi nih, sembari saya mencari modul aja. Dua tujuh. Nah, ini ya. Di tabel 3.5 halaman, nanti cek kembali ya di file yang Bu Alim berikan. Ini halaman di tabel 3.5, di sana ada kita fokus pada ini ya, kegiatan pembelajaran. Jadi unsur modul ajar itu seperti tertuang di tabel 3.5, mulai dari identitas modul, kemudian kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Nah, ini ya model pembelajaran yang digunakan ketika nanti saudara itu memilih diferensiasi proses, berarti di sini ada metode diskusi, ada metode permainan, dan ada metode praktikum ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran, assessment nih. Jadi assessment di sini itu sebetulnya meliputi assessment diagnostik, assessment formatif, dan assessment sumatif. Ya, nanti kita bahas ketika assessment. Jadi ini saya mulainya dulu dari kegiatan pembelajaran. Kemudian pertanyaan pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu seperti pertanyaan-pertanyaan yang mendorong, mengarahkan siswa untuk fokus pada topik yang akan dipelajari hari itu. Misalkan nih, pertanyaan pemantik mau sistem digesti. Hari ini kalian makan apa? Bagaimana sarapan apa? Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan mendorong mereka itu menggugah rasa ingin tahu, mengungkap rasa ingin tahu, atau
menggali rasa ingin tahu siswa supaya mereka itu tertarik ke proses pembelajaran. Nah, ini yang kita fokuskan adalah kegiatan pembelajaran ya. Nah, kegiatan pembelajaran ini salah satunya ada di sini. Yang nanti ini yang lainnya itu mudah di ini ya, mudah di ini. Kemarin juga saudara sudah ini ya bahan bacaan. Ini sudah ya, sudah saudara buat melalui bahan ajar kemarin ya. Berarti sudah ada beberapa poin yang saudara sudah siapkan sebelumnya ya. Di yang halaman. Nah, ini juga perlu diperhatikan ketika membuat pembelajaran. Jadi kegiatan menyusun pembelajaran. Nah, ini nanti yang perlu. Tujuan, maka di Elena sudah saya tautkan apa namanya menu untuk unggah kegiatan pembelajaran ya. Nah, di sana saya tuliskan urutannya adalah formatnya CP dulu, kemudian tujuan pembelajaran, ya, kemudian alur tujuan pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah ini kan kemarin sudah saudara buat ya, ini tinggal nanti dikopikan saja. Dikopikan di file, jadikan satu file, jadi CP-nya apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa, kemudian alur tujuan pembelajarannya apa. Nah, kemudian di sana saya tuliskan di Elena itu mungkin di sana saya minta saudara untuk memilih, ini kan berlatih ya, memilih satu alur tujuan pembelajaran yang nanti kegiatan pembelajarannya akan saudara rancang kegiatannya. Contohnya ya, misalkan saya tadi memberikan contoh ke Nurul tadi, siswa menggunakan belajar sistem sirkulasi dengan berbagai macam metode tadi ya. Nah, tadi kalau penjelasan saya itu bisa digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siswa mampu menganalisis hubungan struktur penyusun jantung, fungsi jantung, dan gangguan jantung pada sistem sirkulasi. Nah, kegiatan pembelajaran tadi diuraikan seperti yang saya jelaskan ke Nurul tadi. Misalkan nih, contoh, siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok harusnya sih kita memang direcord ya. Siswa dibagi menjadi 3 kelompok ya, kelompok. Tapi nanti minta ini ya, minta Roswita nih, Roswita tadi sudah record ya. Ya nanti dibagi ya Roswita. Ya, nanti dibagi sama Roswita ya. Nah, tadi contohnya misalkan begini, kalau tadi tujuannya adalah siswa mampu menganalisis. Ya, saya ini ya misalkan tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisis struktur jantung ya. Siswa mampu menganalisis struktur jantung dikaitkan dengan fungsi jantung dan gangguan jantung pada sistem sirkulasi manusia. Ya. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian salah satu dari alur tujuan pembelajarannya itu mungkin bisa juga siswa menganalisis siswa menganalisis jaringan struktur penyusun jantung, struktur jaringan penyusun jantung. Itu ya. Siswa menjelaskan fungsi jantung. Siswa menjelaskan mekanisme fungsi jantung. Mekanisme sirkulasi. Ya. Gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, kegiatan pembelajarannya siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, tadi ya, kan tadi ada 3 kelompok besar nih, berdasarkan analisis kebutuhan yang sudah dilakukan. Ya, siswa kelompok 1 belajar dengan metode praktikum. Kelompok 2 belajar dengan metode diskusi. Kelompok 3 belajar dengan metode permainan. Ya. Nah,
Itu ada 3 kelompok besar. Nah, yang kemudian setiap kelompok dibagi, saudara bisa menjelaskan ya, misalkan saudara beri poin A besar dulu untuk metode praktikum. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil, kan boleh ya, misalkan di situ, oh ternyata ada 10 yang mau praktek, ada 10 yang mau permainan, ada 10 yang mau diskusi. Nah, yang praktek itu dibagi menjadi kelompok kecil, masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang, misalkan begitu ya. Kemudian guru memfasilitasi atau guru membagikan LKPD, petunjuk praktikum untuk kegiatan di lab, gitu ya. Kemudian siswa melakukan melakukan menyiapkan alat bahan, kemudian melakukan kegiatan pengamatan sesuai dengan yang ada di LKPD. Kemudian yang berikutnya, guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD untuk melakukan pembahasan data hasil praktek. Guru memfasilitasi siswa untuk menyimpulkan hasil praktek dengan menuliskan kesimpulan di LKPD. Gitu. Sebentar. Itu ya, itu untuk yang praktek. Kemudian kalau yang permainan, siswa dikelompokkan menjadi misalkan 2 kelompok, karena hanya 10 orang kan masing-masing 5 kelompok, ya kan. Kemudian siswa mulai melakukan permainan dengan mencatat lembar, apa namanya itu, mencatat jawaban-jawaban siswa yang benar di lembar LKPD yang sudah disiapkan. Mungkin di sana ada, nanti kalau jawab benar dikasih skor 10, jawab salah diberi skor 0 begitu. Mungkin ada di rancangan LKPD-nya itu. Jadi diminta untuk guru itu memberikan arahan kepada siswa untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Intinya itu. Jadi dengan misalkan nih siswa berkelompok, membentuk 2 kelompok. Siswa melakukan permainan sistem sirkulasi dengan ular tangga atau dengan kartu. Siswa mencatat skor yang mereka dapatkan di LKPD. Itu. Jadi, contohnya misalnya seperti itu kegiatan pembelajarannya ya. Kemudian kalau yang diskusi, kelompok diskusi dibagi menjadi 3 kelompok, misalkan 3 kelompok diskusi, 3 kelompok kecil. Kemudian siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi yang disediakan oleh guru di LKPD. Ya, kemudian siswa mencoba untuk menarik kesimpulan dengan cara menuliskan kesimpulan mereka di LKPD. Gitu. Jadi siswa melakukan diskusi sesuai dengan arahan guru. Gitu. Jadi langkah-langkah pembelajaran itu hanya uraian kegiatan yang akan tergambar di kelas, yang nanti orang itu bisa membayangkan pembelajarannya di kelas sesuai dengan yang dituliskan oleh guru di modul ajar atau di langkah pembelajaran. Bisa nggak dipahami kira-kira? Oh, ya Nurul, silakan. Ibu, maaf izin bertanya. Sebenarnya kan saya masih belum masih masih bingung, masih abu-abu tentang alur pembelajaran. Nah, terus saya baca yang dari ini itu kan ada prinsip apa alur tujuan pembelajaran. Terus yang nomor 9 alur tujuan pembelajaran menjelaskan satu alur tujuan pembelajaran itu berarti
itu menjelaskan satu tok pembelajaran itu maksudnya gimana ya Bu? Terus kan kemarin itu kan Oke, suruh membuatnya 12 iya. 12 tujuan Mm-mm, pembelajaran. Nah, mm-mm, itu tuh mm-mm. maksudnya kayak ngambil satu atau gimana Oke, itu? pilih satu saja. Pilih satu dari alur pembelajaran yang kemarin sudah diuraikan. Jadi kemarin kan eh, saya minta saudara kan membuat 12 ya. Ya. Nah, pilih nanti satu aja. Satu alur tujuan pembelajaran. Ini misalnya nih, eh, apa Nurul misalkan di situ yang coba mungkin bisa dibaca Nurul apa alur tujuan yang sudah Nurul siapkan kemarin. Kemarin materi apa? Nurul dapatnya materi apa? Saya kemarin dapat pencemaran lingkungan. Ya, oke. Masih ingat salah satu kan kemarin CP-nya berarti pencemaran lingkungan, ya kan? Siswa membuat solusi dan seterusnya, tapi topik pencemaran lingkungan, ya kan? Nah, terus tujuan pembelajarannya kan ada 12, ya kan? Nah, itu kan disusun loh. Alur pembelajaran itu kan disusun mulai dari yang konkret sampai yang abstrak, ya kan? Mulai mulai dari pengetahuan faktual sampai pengetahuan metakognisi. Ya, boleh pilih salah satu di antara itu. Harusnya seorang guru tuh semua nih dibuat. Tapi karena ini latihan, pilih salah satu aja. Misalkan mau tujuan yang mana? Mau tujuan yang mana? Kan kemarin ada 12 tujuan ya. Ya, tujuan yang mana? Misalkan, nanti biar ini, Eh, eh, biar biar jelas. Misalkan tujuan yang mana? Supaya nggak ngarang ya. Maksudnya, mungkin Bu Alim kasih contohnya ngarang agak susah. Coba, eh, tapi nggak tahu bener apa enggak Bu tujuannya. ya dibaca aja, dibaca. Ini saya nulis yang nomor satu ini Mm-mm. siswa mampu menganalisis 3 poin penting saat mencermati penyajian berita lokal melalui pemaparan dari guru. Menganalisis 3 poin penting dari apa? Ya, dari saat mencermati penyajian berita lokal melalui pemaparan dari guru. Mencermati berita lokal, pemaparan dari guru. Oke. 3 poin penting itu apa, Mbak? Misalkan 3 poin penting jenis pencemaran atau penyebab pencemaran atau apa ini? Ya itu Bu, saya rencananya itu maksud dari 3 poin penting itu iya, yang seperti Ibu sebutkan tadi, seperti jenis pencemarannya apa, terus mungkin Oke. mereka bisa berpikir itu tuh alasan pencemarannya gimana dari berita lokal yang Oh, penyebab dijelaskan. pencemaran berarti. Ya, Ya oke lah ya. Anggap saja ini menganalisis 3 penyebab pencemaran melalui berita lokal, gitu ya. Misalkan ya, menganalisis penyebab pencemaran eh, dari berita lokal, gitu ya. Nah, tujuannya ini eh, Nurul bagaimana menyusun langkah-langkah pembelajaran supaya siswa itu bisa mencapai tujuan ini, supaya siswa itu bisa menganalisis 3 penyebab pencemaran dari berita lokal. Jadi ya, misalkan nih berita lokalnya bentuknya apa, Mbak? Mungkin kurang spesifik ya. Kalau misalkan judulnya begini gimana? Judulnya. Tujuannya, alurnya begini. Menganalisis 3 penyebab pencemaran hasil analisis artikel ilmiah. Misalnya ya, misalnya begitu ya. Langkahnya berarti yang pertama, siswa meminta guru untuk mengerti dengan baik artikel yang dibagikan. Ya, artinya siswa siswa mencermati atau mengerti dengan baik artikel yang dibagikan oleh guru. Ya. Terus yang kedua, guru meminta siswa untuk menemukan tiga
penyebab pencemaran yang bersumber dari artikel. 3. Siswa diminta guru untuk menemukan atau menganalisis 3 penyebab pencemaran tersebut untuk dibuat solusi. 4. Siswa melaporkan hasil analisis 3 penyebab pencemaran dengan cara menuliskannya di LKPD yang sudah guru siapkan. Itu kegiatannya seperti itu. Nah, 4 kegiatan itu digunakan untuk memfasilitasi siswa itu dapat menganalisis 3 poin pencemaran itu, 3 poin penyebab pencemaran melalui membaca artikel. Gitu. Terus yang kelima misalkan, guru menegaskan konsep-konsep kunci dari 3 penyebab pencemaran yang diperoleh oleh siswa atau yang ditemukan oleh siswa. Guru memberikan penguatan 3 penyebab pencemaran yang ditemukan oleh siswa. Begitu boleh. Jadi ada 6 kegiatan. Nah, gitu. Jadi kegiatan pembelajaran yang seperti itu. Gampang kan? Ya, gampang. Bisa. Maksudnya tergambar ya? Dari satu. Terus misal tergambar, jadi tergambar ya. Ada ada yang lain mungkin bisa bisa untuk contoh biar jelas. Oh, oh ya. Bu, ini saya sebenarnya tuh ragu masukin ke tujuannya betul apa enggak. Tadi kan Heeh. caranya cara yang tadi yang proses itu kan bisa beda-beda. Terus saya Heeh. tuh nyoba menuliskan tujuan pembelajarannya kayak gini, Bu. Oke. Siswa dapat melakukan proyek adu peran dengan ikut serta bermain dan dalam berdialog bertemakan pencemaran lingkungan, mencakup 3 jenis pencemaran lingkungan melalui penampilan di depan kelas. Itu juga bisa nggak, Bu? Bisa itu pakai debat, bisa. Mungkin tidak ditampilkan di depan kelas, tapi pakai debat. Jadi pakai metode debat. Jadi pakai metode debat itu dibagi menjadi 2. Nanti difokuskan, misalkan ya, coba saya ini dulu, tulis dulu. Tujuannya coba diulang. Tujuan pembelajarannya diulang. Tujuan pembelajarannya coba diulang. Siswa, ini yang kata-kata yang saya, Bu. Ya enggak apa-apa. Siswa Nanti saya kata-katanya saya ringkas coba. ya, Ya. siswa dapat melakukan proyek adu peran dengan ikut serta bermain dalam berdialog bertemakan pencemaran lingkungan mencakup 3 jenis pencemaran lingkungan melalui penampilan di kelas. Oke, maksudnya itu jenis pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, air, udara gitu maksudnya. Iya, Maksudnya Bu, begitu. kalau tujuan spesifik banget atau tidak sih, Bu? Ya sebenarnya tujuan itu spesifik, spesifik. Jadi kalau tadi dari uraiannya Nurul, tadi saya bisa simpulkan bahwa siswa mampu menentukan 3 jenis pencemaran melalui metode debat, gitu ya. Jadi nanti apa namanya? Kalau menurut saya tadi tujuannya bisa saya ringkas menjadi seperti itu. Siswa mampu menemukan 3 jenis pencemaran lingkungan melalui metode debat. Ya, misalkan buat begitu ya, melalui metode debat. Nah, kegiatan pembelajarannya bagaimana? 1, guru membagi siswa menjadi 2 kelompok. Kelompok debat itu apa? Kelompok penyangga sama kelompok apa? Pro Debat itu. kontra, Bu. Ya.
kelompok pro dan kelompok kontra. 2, guru memberikan apa tuh? Permasalahan ya. Permasalahan pemantik untuk kegiatan debat. Misalkan guru menampilkan video ya, video situ ditampilkan video tentang situasi lahan yang mengalami pencemaran. Ya. Kemudian yang ketiga, siswa mencermati video yang ditampilkan oleh guru. Ya. Terus yang keempat, guru meminta kelompok pro untuk mengajukan atau mengungkapkan pendapat mereka. 5, kelompok pro menyatakan pendapatnya. Ya. 6, siswa kelompok kontra menyanggah pendapat kelompok pro tentang bla 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 bla. Itu. Kemudian yang ketujuh, guru memberikan penguatan. Apa tadi? Tujuannya apa tadi? 3, jenis pencemaran yang terjadi di lahan gambut misalkan, atau di Sungai Ciliwung. Tapi tempatnya itu harus jelas, Nurul. Ya, tadi kan Bu Alimah kasih contohnya kan nggak ada tempatnya ya. Jadi misalkan ini kebakaran di lahan gambut. Nah, siswa kan bisa menemukan ini pencemaran apa ini, kira-kira pencemaran apa aja. Kan bisa itu tidak hanya udara, tanah bisa, udara bisa, ya kan? Kalau kebakaran kan bisa udara, bisa tanah, bisa air. Bisa nggak kira kalau misalkan ada kelompok, oh kalau begitu di lahan gambut tadi pencemarannya ada 3, Bu. Bisa air, bisa tanah, bisa udara. Terus kelompok yang kontra, tidak mungkin, tidak bisa itu air. Gimana caranya air bisa? Itu kan kebakaran, nggak ada air di situ. Kalau ada air kan nggak mungkin kebakaran. Debat kan mesti kayak gitu ya, anak-anak rame gitu. Nah itu nanti gurunya memberikan di akhir, guru memberikan penguatan terkait dengan pencemaran di lahan gambut yang terbakar atau yang pembakaran lahan gambut. Begitu? Sudah dipahami enggak? Bisa Ibu, terima kasih. Oh, Bu izin Ya, tanya dikit. ya. Itu kan kalau misalnya debat itu kan ada moderatornya ya Bu ya. Itu Mm-mm. guru itu sebagai pengamat di luar kegiatan siswa atau sebagai ikut serta di dalamnya? Bisa dua-duanya. Cuman Nurul percaya nggak sama ada nggak satu anak di situ yang bisa mimpin? Nah, jadi mungkin anak yang dipercaya anak bisa mimpin, percayakan ke siswa. Tapi kalau siswanya sekiranya nggak ada yang bisa mimpin, dipimpin guru nggak apa-apa. Debat itu boleh dipimpin guru, boleh dipimpin oleh siswa. Sebagai moderatornya ya mungkin ya. Jadi nanti moderator itu kalau guru berarti di akhir debat itu guru harus menyimpulkan. Tapi kalau misalkan siswa itu nanti siswa yang menyimpulkan, setelah siswa menyimpulkan itu nanti tetap di akhir guru harus memberikan umpan balik atau penguat. Mana yang benar, mana yang kurang tepat begitu. Karena kalau tidak seperti itu, nanti mereka belajarnya nggak terarah. Jadi intinya bahwa kegiatan pembelajaran itu disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tinggal tujuan pembelajarannya apa? Nah, tujuan pembelajarannya itu dipilih dari alur tujuan pembelajaran yang kemarin sudah dibuat 12 itu. Tapi untuk menyusun kegiatan pembelajaran, pilih satu saja. Untuk latihan. Harusnya semua ke-12-nya itu semua, tapi kan ini untuk latihan. Gitu ya. Nanti kalau semua pas kalau saudara PPL beneran. Tapi kalau mau dibuat semua juga nggak apa-apa. Kan menurut saya berat. Mending latihan itu satu ATP saja, tapi saudara itu sudah sangat paham, sangat melakukan dengan sangat baik. Menurut saya sih seperti itu. Itu bisa dipahami. Makanya di situ saya tulis di Elena itu formatnya CP, kemudian tujuan pembelajaran,
ATP, pilih salah satu. Makanya saya bilang pilih salah satu. Kemudian di bawahnya itu saya kelompokkan menjadi kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Kalau tadi yang saya jelaskan tadi kegiatan inti ya Nurul. Kalau penutupnya tadi penguatan. Kalau pendahuluannya mungkin bisa diawali dengan pemantik-pemantik. Kira-kira pertanyaan apa yang bisa mengarahkan siswa itu untuk mendorong pencemaran. Gitu ya. Kalau misalnya tadi saya contohkan pencernaan, kalian pagi ini sarapan apa? Gitu. Jadi hanya untuk ini aja, mengarahkan cara berpikir mereka ke arah topik yang mau dipelajari. Banyak cara dan itu tidak ada ini ya, tidak ada pedoman khusus untuk membuat pertanyaan di pemantik. Tapi tujuannya adalah untuk mengarahkan siswa itu fokus pada apa yang mereka pelajari. Mengarahkan pikiran mereka aja supaya fokus. Seperti kalau sholat itu ada niatnya gitu. Jadi niatnya sholat apa? Niatnya belajar apa? Niatnya belajar pencemaran, berarti apa sih pemantiknya? Misalkan nih, udara sekarang suhunya berapa? Kira-kira penyebabnya apa? Suhunya misalkan di sekolah sekarang coba dicek, sekarang suhu di kelas ada berapa derajat. Kecuali yang di ini ya, kalau yang di AC kan nggak bisa. Kalau yang nggak ada AC-nya, berapa derajat. Coba dicek kan sekarang HP itu kan bisa untuk ngecek suhu. Suhu berapa di luar? Oh, 40 derajat. Kenapa kira-kira seperti ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dengan menggunakan mengapa bisa seperti itu, alasannya apa? Oke, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran. Akhirnya begitu. Jadi ending kalimatnya itu seperti itu kalau di pemantik. Gitu? Ada pertanyaan masih? Iya, oh ya, silakan Roswita. Mm -mm. Mm -mm. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Tapi anu ya, Rosita, kan kemarin kita kan sudah dari CP sudah kita turunkan jadi 12 tujuan, ya. Nah, 12 tujuan itu ke-12-nya kan itu disebut alur tujuan pembelajaran, ya. Nah, nanti pilih salah satu aja. Jadi, alur tujuan pembelajaran itu tidak hanya satu ya, alur tujuan pembelajaran itu yang 12 itu loh. Kalau satu namanya tujuan pembelajaran. Kalau banyak namanya alur tujuan pembelajaran. Nah, kenapa namanya alur? Kan kemarin itu disusun nih dari yang faktual sampai metakognisi. Disusun dari yang C1 sampai C6. Ya, kalau mulai dari C4 berarti disusun mulai dari C4 sampai C5 kan begitu. Nah, nanti dipilih satu aja. Pilih satu, kemudian pikirkan langkah-langkah yang harus dilakukan guru atau siswa untuk mencapai tujuan yang dipilih itu. Dari 12 itu pilih satu. Misalkan nih Roswita mau pilih tujuan yang kelima, yang sudah disusun menjadi ATP itu pilih yang kelima. Makanya tadi ini besok nanti ini ya CP-nya saudara tulis, terus ke-12-nya saudara tulis di situ. Kemudian yang mau saudara rancang langkah-langkah pembelajarannya diwarnai aja atau di bold kuning gitu ya. Jadi nanti saya tahu nih, oh kegiatan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang di bawah itu digunakan untuk mencapai tujuan yang diwarna. Supaya saya bisa memberikan komentar terhadap pekerjaan saudara. Ya, minggu depan mungkin saya akan memberikan komentar baik bahan ajar maupun bahan ajar yang sudah saudara susun maupun kegiatan pembelajaran supaya jadi satu. Ya, nanti saya tampilkan salah satu milik pekerjaan dari kalian, kemudian kita analisis bareng. Nanti biar saudara merefleksi nih, kurangnya di mana untuk diperbaiki nanti pada saat UAS. Kumpulkan modul ajar yang sebenarnya. Itu ya. Ini latihannya aja. Latihan nanti minggu depan saya review ya pekerjaan kalian, tapi tidak semua hanya yang ini aja yang mau direview. Kalau nggak ada yang mau direview nanti saya pilih salah satu untuk sebagai gambaran merefleksi pekerjaan yang sudah saudara kerjakan. Gitu ya. Nah, sementara ini kan filenya terpisah-pisah nih. Jadi saudara jangan sampai seperti kemarin untuk tujuan pembelajaran kemarin kan online teks. Nah, saudara harusnya punya di Word ya supaya tersimpan, terdokumentasi. Nanti kalau dibutuhkan saudara tinggal copy paste aja.
Seperti yang kegiatan pembelajaran ini kan saudara copy paste. Tapi ingat ya, meskipun untuk satu CP, untuk satu tujuan, tapi saudara pilih nih, diferensiasi konten, produk, atau apa tadi, proses. Kalau tadi kan paling contohnya umum, supaya saudara ada gambaran, oh kegiatan pembelajaran seperti apa sih, oh guru membagi siswa menjadi kelompok, siswa menganalisis, gitu. Kalimat-kalimat yang seperti itu aja. Langkah-langkah prosedur, prosedur aja. Itu Mas Vita ya? Ya, sama-sama. Ada lagi? Tidak? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri ya, ingat. Jangan telat untuk unggah ya. Memang kemarin ada beberapa yang japri ya, tapi tidak saya balas memang karena kan kita harus disiplin sesuai dengan tagihan Bu Elena kan. Bu Elena kan nggak bisa dinego. Jadi kalau telat ya nanti, misalkan yang kemarin buat ringkasannya telat Bu, gimana gitu. Kan nanti bisa diupload ulang pada saat mengelola bahan ajar kemarin, gitu kan. Jadi tetap masih bisa diunggah. Gitu ya. Saya ingatkan kembali, jangan jangan telat ya, jangan telat unggah, gitu ya. Karena tidak ada unggah susulan. Karena tugas-tugas itu sebenarnya untuk ini aja, untuk apa, melatih disiplin, melatih tanggung jawab begitu. Gitu ya. Untuk isinya, kontennya nanti dilihat di produknya UAS. Itu hanya untuk melatih tanggung jawab, disiplin begitu aja. Yang harusnya udah upload tugas belum upload, yang harusnya udah ini, cuman itu saja. Jadi tidak, kan kalau waktu itu kan tidak bisa diputar balik ya. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi kalau nanti saya misalkan ada yang saya telat Bu, Elenanya nggak bisa diakses dan lain sebagainya, itu kan berarti sebagai salah satu bentuk tanggung jawabnya kan berarti masih perlu diperbaiki, begitu ya. Gitu ya. Oke. Jadi tidak mempengaruhi apa ya namanya ya, tidak mempengaruhi penguasaan saudara terhadap kreativitas saudara dalam merencanakan pembelajaran biologi. Itu hanya Elena itu hanya untuk disiplin, tanggung jawab gitu. Itu ya. Oke, saya pikir itu. Terima kasih mahasiswa yang sudah join. Ini ada berapa orang nih yang join? 23 ya. 23 itu berarti masih ada yang tidak join nih. Siapa ini yang tidak join ini? Mohon izin Bu Alimah. Untuk Yesi itu satu device sama Noriski, Bu. Oke, terus siapa lagi yang satu device? Satu aja, Yesi sama Rizky aja. Yang lain enggak? Oke. Oke ya. Terima kasih mahasiswa, sehat selalu. Jangan lupa waktu unggahnya. Ya, cek ya. Saya lupa itu. Kalau nggak salah 1 Oktober. 1 Oktober 2359 ya. Dicek ya. Jadi latihan minggu depan saya review hasil pekerjaan kalian, baik yang bahan ajar maupun yang kegiatan pembelajaran. Termasuk kemarin menyusun ini, mulai dari CP, ATP, bahan ajar, kemudian kegiatan pembelajaran, saya review besok minggu depan. Ya, hari ini karena nggak bisa ke kampus. Terima kasih mahasiswa, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.